Saya malu kepada mahasiswa yang hadir di sini ketika melihat mendiskusikan kasus ini. Bagaimana seorang anak Del Pedro Marhen dan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapatnya, tapi kemudian dia justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Tidak ada SPDP. Itu adalah ada bukti. Ya, maksud saya mau mengatakan bahwa Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Bang Eman, saya ingin sampaikan teori keadilan dari John Rawls, mengatakan bahwasanya keadilan sebagai kewajaran, justice as fairness. Jadi kalau hari ini para tersangka itu diminta keadilan oleh masyarakat, itu adalah hal yang biasa. Dan memang itu prosedural dalam proses hukum kita, karena kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat. Jadi muncul istilah di dalam adagium mengatakan salus populi supreme lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Tadi Prof Gayus sudah menyampaikan bahwasannya ada 30 orang meninggal dunia di sini. Siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban terhadap hal tersebut? Terus siapa juga yang kita minta pertanggungjawaban terhadap kerugian negara 900 miliar? Kerusakan fasilitas umum. Itulah yang saya bilang tadi, kita harus melihat secara keseluruhan masyarakat Indonesia, bukan beberapa orang. Karena kalau kita berbicara rakyat, saya juga rakyat Bang Aiman, gitu loh. Prof Gayus juga rakyat. Ada rakyat yang taat hukum, ada yang rakyat tidak taat hukum, dan ada rakyat yang kurang ngerti hukum. Nah, justru dengan melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik, dengan berbagai serangkaian pendalaman, disimpulkan ada ratusan tersangka dalam kasus ini. Tinggal ada ditarik rentetan-rentetan lainnya, trigger. Ini kok bisa ada pelajar dan lain-lainnya muncul di sini, dari mana dapat? Itulah bermunculan. Jadi pertanggungjawaban pidana itu sesuai dengan perbuatannya yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau memang dia tidak melakukan perusakan, ya tidak mungkin dia dituduhkan pasal perusakan gitu loh. Kalau memang ada indikasi dugaan seperti penghasutan, ya, penyebaran berita bohong ataupun merekrut pelajar, itu tuduhan yang disangkakan. Nah, dalam tahap pra penuntutan ini kita juga nggak bisa menyimpulkan para tersangka ini terbukti melakukan perbuatan pidana. Itu memang domainnya daripada pengadilan, sehingga muncul istilah bahwasanya apa yang diputus hakim itu harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Nah, justru Polri hari ini bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya kepada rakyat. Kalau Polri tidak menegakkan hukum, dipertanyakan ini Polri. Ini katanya menegakkan hukum, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Tapi impact daripada kerusuhan tersebut ya menimbulkan kerusakan di mana-mana. Kenapa tidak ada penegakan hukum kalau ini tidak diterapkan oleh kepolisian? Maka dari itu saya kira kita juga berterima kasih juga kepada Polri dalam hal ini telah berhasil menjaga ketertiban sehingga tidak terjadinya penggulingan pemerintahan yang sah pada tanggal 28 Agustus dengan pendudukan DPR RI. Karena saya khawatir kalau memang Polri tidak sikap dalam melakukan tindakan preemptif maupun preventif, ini akan terjadi ke arah makar. Jatuhnya pemerintahan yang sah. Maka dari itu ya saya juga sangat setuju ya, kalau memang polisi ini masih ada yang kurang ya, Prabowo sudah tegas. Dia akan melakukan pengawasan melalui reformasi Polri tadi. Nah, karena tidak bisa juga kita bilang Polri sempurna, tidak, karena dia berbenturan terus dengan masyarakat setiap hari-harinya. Justru itu tadi, apapun yang
disangkakan terhadap Del Petro CS, kami menganggapnya ini masih praduga dan dugaan, karena kita tidak bisa menyimpulkan itu. Tinggal nanti tim penasihat hukumnya buktikan kepada majelis hakim bahwasannya dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam pasal penghasutan, ya, pasal penyebaran berita bohong, dan pasal merekrut pelajar tadi. Makanya saya bilang tadi, ciri-ciri daripada klasifikasi dalam tindak pidana pasal 55 itu adanya plagiar, don't plagiar, made plagiar, dan with locker. Di antara itu nanti tolong dipatahkan oleh penasihat di pengadilan. Terima kasih, Bang Aiman. Silakan. Ya, dalam hukum pidana itu proporsionalitas dan logis itu yang kemudian menjadi value utama dari hukum pidana. Hukum acara pidana sebagai kerangka untuk kemudian hukum pidana ini ditegakkan sesuai dengan dua prinsip utama itu. Dalam praktek peradilan kita di Indonesia ini sudah banyak pembaharuan yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya hak untuk kemudian seseorang ketika diperiksa ditetapkan sebagai tersangka harus minimum 2 alat bukti. Itu artinya dilakukan harus dalam kerangka pro justisia. Yang kedua, dia harus diperiksa sebagai calon tersangka kecuali perkara yang bisa dilakukan in absentia. Arti in absentia berarti tindak pidana khusus. Dua prinsip ini sudah dilangkahi. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lain ada kewajiban konstitusional penegak hukum, apa itu penyidik dari Polri, apa itu penyidik dari Kejaksaan, apa itu penyidik dari KPK maupun penyidik PPNS yang lain untuk kemudian memberikan surat perintah dimulainya penyidikan kepada bukan hanya kepada sesama penegak hukum tapi kepada termasuk tersangka atau keluarganya. Ini pun tidak diindahkan. Nah, saya ini sebenarnya marah bukan karena saya kuasa hukumnya dari Del Pedro dan kawan-kawan. Saya ini marah sebagai seorang yang belajar hukum. Ternyata realita yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang saya pelajari di kampus dulu. Saya malu kepada mahasiswa yang hadir di sini ketika melihat mendiskusikan kasus ini. Bagaimana seorang anak Del Pedro Marhen dan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapatnya, tapi kemudian dia justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ini yang kemudian kita sesalkan. Kita mungkin bisa berdalih dan kemudian menyampaikan bahwa ya nanti pembuktian di pengadilan. Ya memang pasti itu kami akan lakukan dan kami akan berikan pendampingan yang terbaik yang ada kemudian yang bisa kita berikan. Tapi untuk mempercakapkan ketidakadilan, saya pikir kita tidak tunggu harus berbicara di pengadilan. Ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Dan itu harus kita percakapkan sebagai sebuah negara yang kemudian demokratis, negara yang menjunjung tinggi hukum, negara yang menghormati, melindungi hak asasi manusia. Itu harus kita lakukan. Nah, kasus ini yang saya khawatirkan Mas Aiman dan seluruh rekan-rekan ini bukan hanya kepada Del Pedro Marhen dan teman-teman aktivis yang lain, kepada Sahdan Hussein, kepada Harik Anhar, kepada teman-teman aktivis yang lain kemudian dikriminalisasi. Tapi saya khawatir proses ini bisa kemudian menjadi mendelegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu bisa dicap dia sebagai penghasut, bisa dicap dia sebagai kemudian provokator, padahal dia melakukan advokasi hak asasi manusia. Yang kedua, saya khawatir proses hukum ini bisa menimbulkan chilling effect, efek takut kepada orang-orang yang kemudian ingin berdemonstrasi, ingin menyuarakan pendapatnya, ingin kemudian memprotes kebijakan pemerintah, kebijakan parlemen yang kemudian tidak sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, ini bisa menjadi ruang abuse of powers kalau kita biarkan. Nah, saya khawatir jangan-jangan hari ini Del Pedro Marhen, jangan-jangan ke depan bisa Aiman Wicaksono, ke depan bisa Profesor Gayus Lumbun, ke depan bisa Pitra Romadhoni, ke depan bisa Mas Sugeng, ke depan bisa Bang Ubedil, ke depan bisa saya Maruf Bajamal, dan ke depan bisa Asminawati. Oleh karena itu kita harus menyuarakan ini, kita harus terus menyuarakan ketidakadilan ini tanpa perlu menunggu di pengadilan. Dan saya mengapresiasi acara ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Sugeng, silakan. Bisa sewaktu-waktu ini Bang Sugeng. Iya. Sudah pernah juga sebenarnya sih. Saya mendesak ya Presiden sungguh-sungguh mau mengungkap kasus ini. Karena Del Pedro dan juga yang merusak memang dia sedang melempar ketahuan segala macam. Mungkin saja dia diminta pertanggungjawaban hukumnya. Karena secara pidana siapa yang melakukan dia diminta pertanggungjawaban. Tapi peristiwa rusuh itu peristiwa yang sebetulnya ada yang mendesain. Ini yang belum dituntaskan oleh negara. Ya,
Jadi menurut saya harus dituntaskan. Harus ada penjelasan mengapa bisa rusuh demikian meluas di Indonesia. Demikian aja dari saya. Oke, baik. Silakan. Ya, saya pikir masyarakat Indonesia sudah cerdas, bisa membedakan bahwa tadi kita dipertontonkan di sini tentang kebenaran formil. Ada putusan pengadilan, berarti pasti bersalah. Jangan lupa, Soekarno juga dihukum. Apakah Soekarno bersalah? Pasti tidak, karena dia sedang memperjuangkan kemerdekaan. Yang lain, kalau kita bicara kebenaran formil, karena sudah ada hukum, maka itu pasti benar. Jangan lupa, hukum bisa diatur. Soeharto dulu memberikan uang, memberikan proyek kepada anaknya melalui perpres, melalui kepres bahkan. Hukum itu bisa diatur sehingga yang legal, ilegal bisa menjadi legal karena kekuasaan. Dan saya pikir kubu Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu kan sibuk ribut mengatakan mereka dikriminalisasi. Dan benar, sebagian kasus itu benar yang mereka katakan, mereka dikriminalisasi. Jadi jangan dilakukan lagi ketika mereka sudah berkuasa. Yang kedua terakhir, saya menyetujui tadi Mas Sugeng ngomong soal kerusuhan. Indonesia ini dihantui oleh kerusuhan dari fase ke fase dan tidak pernah bisa kita retas. Tidak pernah, kita cuma bisa lihat polanya seragam gitu ya, ada yang mendahului, terlatih dan masa ikut. Tapi kemudian kita tidak pernah bisa mengungkap itu. Dan selalu ada kambing hitam. Tadi sudah disebutkan, PRD dan kawan-kawan itu jadi kambing hitam 27 Juli, kuda tuli. Adnan Buyung Nasution ditahan 22 bulan ketika pasca kerusuhan Malari. Awalnya juga aksi berujung pada kerusuhan. Tapi pelaku sebenarnya itu tidak pernah bisa ditangkap atau tidak mau ditangkap. Semoga pemerintahan ini tidak mengulang. Kenapa? Karena kalau pola-pola seperti ini diteruskan, maka tadi kita bukan hanya kehilangan kita bukan hanya kehilangan orang yang kritis, tapi jangan lupa kekritisan itu sebetulnya adalah modal demokrasi dan modal membangun peradaban. Kalau tidak ada orang yang terus bertanya, mempertanyakan yang sudah mapan, tidak ada kemajuan teknologi seperti sekarang. Jadi kalau kita mau maju seperti negara-negara di dunia, kekritisan adalah syarat utama. Pak Ponto, silakan. Apa yang kita lihat yang lalu memang bagaimana tadi Pak Sugeng bilang fakta ada yang terjadi. Tetapi kalau kita mau mengejar, selama ini kan kita mengejar dalang katanya. Yang namanya dalang, undang-undang kita tidak ada menghukum dalang. Yang dihukum adalah yang berbuat. Jadi kalau kita mau mengejar dalang, ya rubah dulu aturan kita. Yang dihukum adalah dalang. Selama aturan kita yang dihukum adalah perbuatan, ya selama ini ya jangan berbuat kalau tidak mau terhukum. Karena itulah aturan kita yang ada sekarang. Demikian, terima kasih. Oke, baik.